Hoki ini itu? sebenarnya anak yang paling menderita, Mas. Saya bilang anak saya yang paling menderita ini hoki. Jadi dia itu mulai bisa bicara aja 7 tahun. Enggak bakalan mampu, Mas. Iya, kalau fasilitas ada sih mungkin ya oke. Kita bawa mobil, dia tidur di sebelah. Nah, kita bawa motor, Mas. Dalam kondisi capek pulang, oke lah. Kalau fasilitas ada kita mampir makan lah. Susu lah atau apa. Enggak, pokoknya los. Wetengmu isih kuat tekan rumah ra kok. Isih ya. Ya wis duiting itu bensin sesuk ya siap, Gas. Taren-tarenan weteng, Mas. Wetengmu isih kuat tekan rumah orang gitu kan. Enggak ada yang dibuat-buat sepatu dipinjem nih. Ya karena mau beli sepatu gimana, Mas? Kita buat transport aja kurang. Hah? Oh. Ini gubuknya hoki, Mas. Oh. Ini gubuknya hoki. Itu sudah berapa lama, Pak? Sejak kapan mulai berlatih sepak bola itu? Jadi hoki itu mulai berlatih sepak bola sejak kelas 3 SD. Terinspirasi dan terobsesi oleh temennya. Nah, ada salah satu temen SD satu kelas yang namanya Bintang Augusto. Itu kan sering mengikuti kompetisi di tingkat SSB. Nah, dari situ ketertarikan hoki mulai muncul. Tapi sebenarnya sejak kecil usia 4 bulan atau 6 bulan itu kalau tidur udah berguling bola. Jadi dia kalau nggak ngeloni bola itu nggak bisa tidur. Ini kaca-kaca ini dulu habis, lampu-lampu habis itu buat nendangin bola semua. Itu kalau dari kecilnya. Terus sejak keinginan dia masuk SSB, akhirnya kita masukkan SSB ke SSB Handayani di bawah pimpinan Bapak Soeharto. Saya dipinjam dari Brawijaya di bawah pimpinan Bapak Isma. Itu hoki mencoba spekulasi karena saya melihat potensinya dan beberapa pelatih menyampaikan potensi hoki ini ada. Saya mencoba seleksi di Arema, di Arema FC ini. Masuklah hoki waktu itu peringkat nomor 1 masuk lolos sebagai stopper, waktu itu masih stopper ya, Mas. Nah, dari situlah sebelum kita ambil ke Arema kita balik lagi ke Gunung Kidul. Terus dipinjam oleh SSB Piungan Persopi LT waktu itu untuk event Piala Pelajar Menpora tahun 2019. Nah, dari situlah hoki mulai dilatih oleh Mas Ali Murtopo dan Mas Perdana. Setelah event Liga Pelajar itu kita ikutkan lagi di kompetisi Suratin U17 U15, Mas. U15 tahun 2020. Dari situlah diambil oleh Akademi PSS. Dari situlah diambil Akademi PSS. Nah, kebetulan waktu itu hoki kan masuk SMA, Mas. Karena klubnya di Sleman, akhirnya kita mengambil SMA di SMA 1 Negeri Sayegan. Nah, dari akademi itu kita hampir 6 bulan lah, 4 bulan sampai 6 bulan kita di akademi mendapat kesempatan yang tidak pernah kita duga sama sekali. Kesempatan yang sangat langka lah bagi hoki untuk mengikuti seleksi program Garuda Select 3. Alhamdulillah waktu itu hoki bisa bersaing dan lolos untuk mengikuti Garuda Select 3 di Inggris di bawah asuhan Dennis West dan Des Walker. Nah, pulang dari Inggris kita kembali ke PSS. Kita langsung disodori kontrak jangka panjang. Waktu itu kita kontrak dengan PSS. Setelah itu mendapat kesempatan lagi, panggilan lagi untuk Garuda Select 4 tahun 2022. Nah, sepulang dari Garuda Select kita baru bisa mengikuti TC Timnas ke Toulon. Sebenarnya sebelum ke Toulon kita udah mendapat panggilan untuk TC Turki dan Korea Selatan. Tapi karena kehalang program Garuda Select, kita baru bisa mengikuti TC Timnas itu sejak di Toulon Prancis itu. Terus sepulang dari Prancis
2 hari di rumah kita mendapat panggilan lagi untuk TC proyeksi AFF ini di Jakarta. Dan alhamdulillah hoki mampu memberikan kontribusi untuk timnas itu mas. Selama main di timnas itu jalan mesti nonton atau Tidak mas, saya hanya nonton TV. nonton TV nggak? Iya karena jujur karena baru pertama kali di timnas, terus kompetisi ini bisa disaksikan oleh penonton secara langsung. Jadi saya juga merasakan apa ya mas, nervous. Bapaknya aja nervous, jadi dredeg gimana gitu mas. Dan pokoknya ya kacau lah, mental kita aja kacau, apalagi yang main. Pikiran saya seperti itu, akhirnya nobar di sini aja kita nggak pernah ikut mas. Sini berarti ada nobar. Kadang-kadang di Balai Dusun itu ada nobar, terus di Susukan 2 itu ada nobar, di Dadap Ayu ada nobar. Cuman kita nggak berani nongol karena kita sendiri senam jantung. Iya, jangan di rumahnya menyaksikan sambil berdoa mas. Semoga hoki bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Nek semalam ini kan ngegulke papat. Pripun waktu itu lek nonton jenengan dredeg napa? Gimana Kalau Pak Sunan? yang paling nervous itu pertandingan pertama mas, Oke. melawan Vietnam. Kalau yang Matur semalam nuwun. los mas. Nah kita udah los, kita mau nonton, yuk kita berdoa bareng semoga Caroko bisa memberikan yang terbaik. Kita berdoa nonton sekeluarga aja. Alhamdulillah belum sampai 2 menit Nah, nggih. bisa gol pertama itu. Alhamdulillah kita udah teriak semua ini, sampai tetangga mungkin kaget juga ya. Saking euforia kita. Terus gol yang kedua oleh Ronaldo Kuata itu kita teriak lagi, gol yang ketiga hoki, gol 4 yang hoki, sampai akhirnya di penutupan babak pertama hoki gol lagi itu. Kita pokoknya ya kalau orang yang nggak biasa dengan rumah saya mungkin akan berdatangan ada apa sih sebenarnya. Saking euforia kita, saking senang kita. Ke depan Pak harapannya seperti apa? Harapan saya ke depan semoga hoki tetap rendah hati, tidak merasa puas dengan capaian yang dia peroleh saat ini, tetap membumi dan lebih berusaha dengan keras lagi, memacu motivasi dirinya untuk perkembangan dirinya sendiri dan punya kontribusi besar untuk bangsa dan negara. Mimpi ini Dewa main ketemu di Pak. Misalnya klubnya Ini bicara mimpi ya mas ya? Iya. Bicara mimpi. Jadi bicara mimpi, si anak ini pengennya dari dulu waktu kecil itu bercita-cita pengen jadi seorang pemain profesional. Nah dia pikiran dia itu gampang banget masuk klub profesional. Jadi ambisi dia, mimpi besar dia itu main di Eropa mas. Jadi mimpi dia main di Eropa, alhamdulillah ada kesempatan beberapa kali kemarin. Mimpimu hampir mendekati. Cuman seperti itu yang saya sampaikan. Secara target kita nggak pernah target karena proses ya mas. Kita ikuti aja alurnya. Kalau memang ini jadi jalan rezekimu pasti sampai. Saya seperti itu sama si anak. Nek keluarga jenengan sama main bal mboten? Bapak saya. Oh. Bapak saya Tarkam. Iya, Tarkam. Kalau secara darah untuk pemain profesional nggak ada mas. Kalau Tarkam dulu Gayeng waktu itu, ya Gayeng waktu itu ya. Kalau sekarang ini. Bapak jenengan asli iki napa? Saya asli sini mas. Nenek saya Dadap Ayu Semanu, istri saya Ambeji Arjo Pindul. Nah, terus hoki lahirnya di sini. Ada keseharian hoki yang unik Pak selama dari kecil sampai sekarang masih Jadi, jenengan masih hoki hoki seperti apa ini itu? sebenarnya anak yang paling menderita mas. Saya bilang anak saya yang paling menderita ini hoki. Jadi dia itu mulai bisa bicara aja 7 tahun. Nah, dari kecil sampai usia 7 tahun dia tidak bisa ngomong, gagu pun enggak. Saya bilang lebih ke arah bisu waktu itu mas. Cuman saya telaten, saya terapi sendiri, dan alhamdulillah di usia 7 tahun masuk SD, semester pertama masuk SD mulai bisa ngomong. Jadi guru-guru TK waktu itu terkesannya si anak dulu ini memang ngomong aja susah, jadi kelihatan bandel karena ekspresinya nggak bisa dulu itu mas. Itu luar biasa kalau si anak itu memang
dari kecilnya sangat prihatin, pernah nelen duit, pernah nelen kacang 4 biji yang masih berkulit itu, Nggih. Mas, belum dikupas itu ketelan, Mas. Anak itu memang dari kecil istilahnya udah, kalau istilah pewayangan kayak di Kawah Condro di muka dia itu. Tapi memang kesukaan bulan, memang sejak kecil tidur aja ngeloni bulan. Memang Biasa saudara kayak sih. Iya. Pegang motor niku Belum pernah, Mas. Tetap saya antar jemput walaupun di SMA saya kan itu, Mas. Jadi pegang motor tuh hanya di lingkungan di sini. Keluar jalan raya saya nggak boleh. Karena tujuannya udah di pemain sepak bola, karena pemain sepak bola itu yang senjatanya cuma kaki, kalau terjadi sesuatu hal saya kan kasihan si anak. Jadi saya batasi penggunaan motor. Itu, Mas. 2 tahun mulai masuk persopi LT, Sayegan, PSA Sleman, laju loh, Mas. 2 tahun ini. 2 tahun. Pagi berangkat, kalau pagi berangkat sore ada latihan lagi, kita nebeng ke rumah temen, nebeng makan, nebeng istirahat dan lain sebagainya, Mas. Itu sore latihan, malam pulang, sampai di rumah jam 8, jam 9, kadang jam 10. Nah, pagi lagi udah berangkat lagi. Itu karena kan 3, Mas. SMA Sayegan, KKO, Piungan, sama PSA Sleman. Kita latihan terus, berjalan terus. Nggak pernah berhenti itu selama 2 tahun. Berarti Sayegan, KKO, Sayegan SMA, Sayegan itu SMA KKO-nya. nggih. Terus SSB-nya Piungan. Oh, SSB Piungan. Nah, terus akademinya PSA Sleman. Nah, tim Berarti senior. niku melaku terus niku. Jalan terus, saya tidak melepas satupun itu, Mas. Karena yang saya pikir dalam otak saya, setiap orang itu punya ilmu sendiri, dalam penyampaiannya sendiri, dan itu pasti bermanfaat untuk hoki sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita terus, istilahnya nggak pernah berhenti. Berarti sore niku jenengan ana awan nginep nang ngene Iya. hampir ngene. Kalau pagi itu kita di Piungan, nggih. saya lerenya di tempatnya teman saya yang di Piungan. Nanti sore bergeser ke PSA Sleman. Kalau paginya itu di SMA Sayegan, saya lerenya di teman saya Wali yang di Sayegan. Nanti sore baru di Sleman. Kalau pagi Sleman, saya nanot lerune sama-sama Wali di Akademi Sleman. Baru sore geser ke Piungan. Gitu terus, Mas. 2 tahun. Berarti sehari 2 kali latihan gitu. Sehari 2 kali, Mas. Oh, jadi kok garek ngendi sing Iya, betul. Jadi kita tidak meluangkan waktu untuk kita cepat, kita berlima ini cepat. Enggak bakalan mampu, Mas. Iya, kalau fasilitas ada sih mungkin ya oke. Kita bawa mobil, dia tidur di sebelah. Nah, kita bawa motor, Mas. Dalam kondisi capek pulang, oke lah. Kalau fasilitas ada, kita mampir makan lah. Susu lah atau apa. Enggak, pokoknya los. Wetengmu isih kuat, tekan rumah ra kok. Isih ya. Ya wis duiting gitu bensin sesuk ya siap, gas. Taren-tarenan weteng, Mas. Weteng wis kuat tekan omah ora gitu kan. Enak bocah liyane Jepang, makanya saya enggak bener, perjuangannya luar biasa, Mas. Apa yang disampaikan di channel YouTube itu real. Enggak ada yang dibuat-buat sepatu dipinjemi. Ya karena mau beli sepatu gimana, Mas? Kita buat transport aja kurang. Transportasi bensin dan lain sebagainya itu. terus sempat pinjam sepatu. Hampir setiap kompetisi itu dipinjemi sepatu. Pertama support sepatu itu dari Rakauta, dulu kiper sempat TC di Timnas U16. Rakauta, PSS Sleman juga. Terus kebetulan habis Suratin itu dia coba-coba dipasang jadi striker, Mas. Di Mutu Cup itu dia top skor, dapat voucher. Voucher itu cuma senilai 450.000. Kita ambillah ke mana itu yang ngasih voucher itu, kurang, akhirnya dapat subsidi dari teman Wali yang di Wates, seharga 1 juta berapa itu, pokoknya tomboke luweh lah, 1.200.000 tomboke kalau nggak salah itu, si anak itu milih itu yang sampai hari ini support. Terus mau berangkat ke Inggris dibeliin sepatu, berangkat ke Inggris pertama kali 1 rupiah pun saya nggak keluar, Mas, lah nggak punya.
yang nyangoni wali-wali mas itu. Nah itu yang beliin tiket itu teman wali. Yang swab waktu itu swab mahal loh mas waktu itu juga teman wali. Terus pas mau berangkat besok berangkat tuh malamnya kita ini dibeliin sepatu, suruh milih sendiri. Pokoknya saya senangnya bocah. Kalau nggak salah waktu itu Pak Roni itu 2.750.000 apa ya. Yang sampai sekarang sepatunya masih disimpan itu karena sejarah besar bagi dia kan mas. Sepatu itu luar biasa mas. Nah, jenengan wis gua Pak. Bisa loro tipes aku ya. Napa gedine ya dibantu Iya, teman-teman wali. iya support teman-teman wali yang luar biasa. Jadi support sistemnya memang luar biasa.